Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Syafira dari kelompok 13, mahasiswa Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang media public relation. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu media public relation. Jadi, media public relations adalah segala bentuk saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital, yang digunakan oleh praktisi PR untuk menyampaikan pesan, membangun citra positif, dan menjalin hubungan dengan publik internal maupun eksternal organisasi. Media PR mencakup media massa seperti televisi, radio, surat kabar, media internal organisasi seperti buletin dan website, serta media digital interaktif seperti media sosial, blog, dan platform online lainnya yang memungkinkan komunikasi dua arah antara organisasi dan masyarakat. Dalam praktiknya, media PR berfungsi tidak hanya sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana dialog, klarifikasi isu, dan pembentukan reputasi organisasi secara berkelanjutan. Pemanfaatan media yang tepat memungkinkan organisasi menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mempertahankan citra yang konsisten di era digital. Selanjutnya ada tujuan penggunaan media dalam public relation. Salah satu tujuan utama media PR adalah menciptakan dan menjaga citra positif organisasi di mata publik melalui pemberitaan. Berikut tujuan penggunaan media dalam public relation. Yang pertama, membangun citra positif. Salah satu tujuan utama media PR adalah menciptakan dan menjaga citra positif organisasi di mata publik. Melalui pemberitaan, kampanye, dan aktivitas media relation yang konsisten, organisasi dapat membubuhkan reputasi yang baik. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Media digunakan oleh praktisi public relation sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi kepada publik secara cepat, luas, dan efektif. Melalui media massa maupun media digital, PR dapat menjelaskan kebijakan, kegiatan, dan program organisasi agar mudah dipahami oleh publik. Selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan publik. Media PR berperan penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang didasari oleh kepercayaan. Melalui komunikasi yang terbuka dan transparan, publik akan menilai organisasi sebagai entitas yang dapat dipercaya. Selanjutnya, untuk menangani isu atau krisis. Media juga berfungsi sebagai alat manajemen krisis. Dalam situasi isu negatif atau kesalahpahaman publik, PR dapat menggunakan media untuk memberikan klarifikasi, membangun narasi positif, serta memulihkan reputasi organisasi. Selanjutnya, untuk memperkuat dan menjaga komunikasi organisasi dengan publik. Media membantu PR menjaga keseragaman pesan yang disampaikan kepada publik, baik melalui media massa, media sosial, maupun kanal internal. Dengan strategi komunikasi yang konsisten, organisasi dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan jangka panjang. Selanjutnya, meningkatkan engagement atau keterlibatan publik. Salah satu kekuatan utama media digital dalam kegiatan PR adalah kemampuannya menciptakan komunikasi dua arah yang interaktif. Melalui engagement seperti komentar, likes, dan partisipasi publik dalam kampanye digital, organisasi dapat memperkuat hubungan emosional dengan audiensnya. Yang terakhir, efisiensi biaya dan efektivitas dalam penyampaian pesan. Media digital memungkinkan PR menjangkau khalayak luas dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan iklan tradisional. Selain efisien, media juga memungkinkan penyebaran pesan secara cepat, terstruktur, dan tepat sasaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media dalam public relation. Media PR meliputi seluruh bentuk saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan menjalin hubungan baik antara organisasi dan masyarakat. Berikut jenis-jenis medianya. Yang pertama ada media internal, merupakan saluran komunikasi yang digunakan untuk menjalin komunikasi di dalam organisasi, terutama antara manajemen dan karyawan. Yang kedua ada media eksternal. Media eksternal digunakan PR untuk menjangkau publik
luas di luar organisasi, seperti pelanggan, investor, mitra, pemerintah, dan masyarakat umum. Media eksternal biasanya berbentuk media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Selanjutnya ada media tradisional. Media tradisional ini masih memiliki peranan penting dalam kegiatan PR, terutama untuk menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya beralih ke media digital. Media ini tetap relevan karena memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan jangkauan yang luas pada kelompok tertentu. Lalu ada media digital. Media ini merupakan bentuk komunikasi modern yang memungkinkan interaksi langsung, cepat, dan dua arah antara organisasi dan publik. Kehadiran media ini mengubah strategi PR menjadi lebih partisipatif dan transparan. Berikutnya, contoh-contoh media dalam public relation. Yang pertama, dalam media internal, contohnya itu seperti email, papan pengumuman digital, laporan internal. Lalu dalam media eksternal, contohnya seperti surat kabar, televisi, radio, situs berita online, press release, serta konferensi pers. Lalu dalam media tradisional, contohnya seperti surat kabar, televisi lokal, majalah, serta radio. Yang terakhir, contoh dalam media digital, itu seperti website dan portal resmi organisasi, lalu media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, TikTok, YouTube, lalu ada podcast, blog, dan kanal video interaktif. Selanjutnya yaitu fungsi media dalam public relation. Media memiliki fungsi penting dalam mendukung kegiatan PR karena menjadi sarana komunikasi utama antara organisasi dan publik. Melalui media, PR dapat membentuk opini, menyampaikan pesan, membangun reputasi, hingga menjaga hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak. Fungsi yang pertama yaitu menggiring opini. Media berfungsi untuk membentuk, memengaruhi, atau menggiring opini publik terhadap isu atau citra tertentu yang berkaitan dengan organisasi. Yang kedua, media berfungsi sebagai alat komunikasi informasi antara organisasi dan publik. Media berfungsi sebagai penghubung utama antara organisasi dan publik. Melalui media, informasi organisasi dapat disebarkan secara cepat, akurat, dan terarah. Yang ketiga, berfungsi sebagai alat promosi dan edukasi. Media digunakan oleh PR untuk memperkenalkan produk, layanan, atau kegiatan organisasi kepada publik sekaligus memberikan edukasi yang bermanfaat. Lalu selanjutnya berfungsi sebagai pembangun citra atau image building. Fungsi utama media PR adalah membangun citra positif organisasi di mata publik. Melalui pemberitaan, konten kreatif, dan publikasi kegiatan sosial, PR dapat memperkuat persepsi positif masyarakat. Selanjutnya, mengelola konsumen. Media juga berfungsi untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui komunikasi dua arah, respon cepat terhadap keluhan, dan pemberian informasi yang relevan. Lalu, media berfungsi membuat strategi publikasi. Media digunakan untuk merancang dan melaksanakan strategi publikasi yang terarah, seperti konferensi pers, siaran pers, kampanye digital, dan kerjasama dengan media massa untuk memperluas jangkauan pesan organisasi. Yang terakhir, berfungsi untuk menjaga reputasi online. Media menjadi alat penting bagi PR untuk memantau dan menjaga reputasi organisasi secara daring. PR harus cepat merespon isu negatif agar tidak menimbulkan krisis citra. Selanjutnya, yaitu strategi komunikasi public relation dengan media. Yang pertama, ada pelayanan kepada media. PR harus memberikan pelayanan yang baik kepada media, seperti menyediakan informasi dengan cepat, akurat, dan terbuka. Hal ini membangun kepercayaan dan kerjasama jangka panjang antara organisasi dan jurnalis. Selanjutnya, menegakkan reputasi agar tetap dipercaya. Jadi organisasi harus menunjukkan bahwa informasi yang diberikan kepada media selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, menyediakan naskah informasi yang baik. PR harus menyiapkan materi publikasi seperti press release, artikel, dan laporan kegiatan yang berkualitas, jelas, menarik, serta layak dimuat media.
Yang keempat, yaitu kerjasama dalam menyediakan bahan informasi. PR bekerja sama dengan pihak media dalam menyediakan data, narasumber atau akses khusus agar liputan menjadi lebih komprehensif. Bentuk kerjasama ini juga bisa berupa program media visit, press gathering, atau media partnership. Selanjutnya, menyediakan fasilitas verifikasi. Organisasi perlu memberi kemudahan bagi media untuk memverifikasi informasi, seperti menyediakan pusat informasi, kontak humas, atau ruang data online. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahpahaman dan hoaks dalam pemberitaan. Lalu, yang keenam, membangun hubungan personal dengan media. PR perlu menjalin hubungan personal yang baik dengan wartawan atau editor. Hubungan yang akrab dan saling menghargai akan membuat kerjasama lebih lancar dan pemberitaan lebih positif. Selanjutnya, yaitu tantangan dalam media public relation. Perkembangan teknologi komunikasi dan munculnya media digital membawa peluang bagi PR. Namun, di sisi lain juga menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola citra, reputasi, serta kepercayaan publik. Berikut tantangan-tantangannya. Yang pertama yaitu kecepatan penyebaran informasi. Media digital dan media sosial membuat informasi dapat tersebar dalam hitungan detik. Hal ini menuntut PR untuk responsif dan selalu siap menghadapi isu yang muncul sewaktu-waktu. Jika tidak dikelola dengan cepat, berita negatif dapat menyebar luas dan merusak reputasi organisasi. Yang kedua, mengelola reputasi. Reputasi organisasi sangat rentan terhadap isu publik dan pemberitaan negatif. PR harus aktif memantau opini publik serta membangun strategi komunikasi yang mampu menjaga citra dan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, infodemik dan berita palsu. PR harus berjuang melawan penyebaran infodemik. Di era digital, penyebaran hoaks dan infodemik menjadi tantangan besar bagi PR. Informasi palsu dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik jika tidak segera diluruskan. PR harus mampu melakukan fact-checking dan mengedukasi publik. Lalu yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Publik saat ini menuntut organisasi untuk bersikap terbuka dan jujur terhadap berbagai isu. PR tidak bisa lagi menutupi masalah, melainkan harus mengelola komunikasi dengan prinsip transparan agar kepercayaan publik tidak hilang. Yang kelima, integrasi media digital dan tradisional. Tantangan bagi PR adalah bagaimana menggabungkan strategi komunikasi di media tradisional seperti TV, radio, dan koran dengan media digital seperti media sosial, website, dan blog agar pesan yang disampaikan tetap konsisten dan efektif. Yang terakhir, etika dan profesionalisme. Praktisi PR dituntut untuk menjunjung tinggi etika komunikasi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan menghormati privasi publik. Pelanggaran etika dapat merusak kredibilitas organisasi maupun profesi PR itu sendiri. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, public relation tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pengelolaan persepsi, pembentukan citra positif, serta pemeliharaan kepercayaan publik melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk media massa. Dalam konteks modern, peran PR semakin luas karena dituntut untuk mampu menyesuaikan strategi komunikasi dengan perkembangan teknologi informasi dan media digital, agar reputasi dan kredibilitas organisasi tetap terjaga secara konsisten. Baik, mungkin segitu saja materi dari media public relation yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.